Dia nggak tahu. Ternyata perginya selama ini bukan soal waktu, tapi tentang kita yang terlalu keras pada diri kita sendiri setiap kali salah. Pernah kepikiran nggak? Kenapa nasihat belajar dari kesalahan itu bukan sekadar kalimat penghibur? Gimana kalau malam ini saya bilang, setiap kali kita salah, presentasi berantakan, ujian kekunci, resep gagal, bisnis macet, otak kita justru berbisik, terima kasih. Aneh, memang, kita besar di budaya yang sangat memuja hasil dan malu pada proses. Nilai 100 dipuji, jawaban salah dihukum. Lama-lama kita percaya mitos berbahaya. Orang pintar tidak boleh keliru, padahal secara biologis, yang terjadi justru sebaliknya. Saat kita gagal, otak kita mengaktifkan mekanisme peningkatan. Sebuah upgrade yang menyiapkan diri kita untuk menjadi lebih tajam, lebih kuat, lebih tangguh. Malam ini, kita sama-sama membuka mesin dalam kepala ini. Kita akan masuk pelan-pelan, tenang, rasional, tapi tetap hangat. Ketiga cara mengejutkan bagaimana otak kita dirancang untuk tumbuh lewat kegagalan. Lalu kita turunkan ke langkah praktis yang bisa kita atau kamu lakukan besok pagi. Tarik napas, lepaskan bahu, kita mulai. 1. Kenapa kita sedemikian takut pada gagal? Ada 2 lapis jawaban. Program sosial dan respons biologis. Program sosial. Sejak kecil, kita hidup di pabrik jawaban benar. Rapor merayakan angka, bukan keberanian mengambil risiko. Sekolah, kantor, media sosial, semuanya mengkurasi momen terbaik. Kita jarang lihat potret ditolak, bangkrut, salah langkah. Lalu kita terjebak ilusi. Semua orang berjalan mulus, cuman kita yang jatuh bangun. Kalimat di kepala berubah dari aku gagal di tugas ini menjadi aku memang gagal. Distorsi ini diam-diam menggerogoti harga diri, keberanian, dan motivasi. Respons biologis. Begitu kemungkinan gagal terasa dekat, amigdala, alarm bahaya di otak, menyala. Buat dia dipermalukan di rapat dan dikejar anjing sama-sama ancaman. Tubuh memuntahkan kortisol dan adrenalin. Jantungmu cepat, telapak tangan basah, perut mual. Rasa malu dan kecewa diproses di wilayah otak yang tumpang tindih dengan rasa sakit fisik. Itu sebabnya sakit hati memang terasa sakit. Jadi ketika kamu takut, itu normal. Kamu manusia. Kamu berhak kecewa. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Di balik alarm itu ada sistem lain yang siap bekerja kalau kamu memberi ruang. Sistem ini tidak sekadar menenangkan luka, ia membentuk ulang dirimu. 2. Mindset shift. Berhenti melihat gagal sebagai vonis, lihat sebagai data. Bayangkan seorang ilmuwan, eksperimennya gagal. Apakah ia merobek jas lab dan berteriak, "Aku ilmuwan bodoh"? Tidak, ia menulis. Apa yang tidak bekerja? Kenapa? Variabel mana yang harus diubah? Kegagalan di tangannya berubah menjadi informasi. Pindahkan sudut pandang itu ke hidupmu. Alih-alih berkata, "Oke, aku gagal." Coba ganti menjadi, "Aku mengumpulkan data." Kamu bukan terdakwa yang menunggu vonis. Kamu peneliti yang sedang memperbaiki hipotesis. Inilah inti growth mindset. Kemampuan bukan batas, tapi garis progres. Setiap salah adalah koordinat baru di peta belajar. Sekarang, setelah kacamata kita tepat, mari kita turun ke level kabel-kabel di kepala. Apa yang sungguh terjadi di otak saat kamu keliru? 3. Ilmu di baliknya. 3 mesin peningkat yang menyala ketika kamu gagal. Alarm kimia yang menajamkan fokus. Saat realita tidak sama dengan harapan, mismatch, otak menyalakan siren biokimia. 2 pemain penting, epinefrin, adrenalin, dan asetilkolin. Epinefrin menaikkan kewaspadaan.
Itu momen waduh yang membuat gangguan mendadak menguap. Asetilkolin seperti stabilo kuning. Ia menandai jalur saraf yang aktif saat kesalahan terjadi. Perhatikan ini. Para peneliti neurosains menunjukkan frustrasi yang disadari adalah pintu masuk neuroplastisitas. Kemampuan otak membentuk koneksi baru. Tanpa salah, otak tidak punya alasan untuk berubah. Jadi rasa gemas setelah keliru bukan tanda menyerah. Itu sinyal mode belajar super baru saja aktif. Mielinasi, membangun jalan tol skill. Bayangkan jalur saraf sebagai jalan setapak di hutan. Setiap latihan melewati sana. Saat kamu mendeteksi kesalahan lalu memperbaikinya, berulang, pekerja bernama oligodendrosit datang membungkus jalur itu dengan myelin, isolator lemak yang membuat sinyal listrik melesat hingga puluhan kali lebih cepat. Hasilnya, gerakan lebih presisi, argumentasi lebih rapi, bahasa asing lebih fasih. Practice makes perfect sebenarnya kurang tepat. Practice with conscious correction makes progress. Setiap koreksi sadar adalah lapis aspal baru di otakmu. Switch dari mode performa ke mode belajar. Ada dua mode kerja otak. Mode performa, eksekusi apa yang sudah kamu kuasai. Cocok saat presentasi, ujian, pertandingan. Tidak ada perubahan struktur, hanya memakai jalur yang sudah dibangun. Mode belajar, eksplorasi, evaluasi, pembaruan strategi. Otak lebih lentur, penasaran, terbuka. Pemicu paling efektif untuk berpindah ke mode belajar, kegagalan yang terasa. Saat strategi macet, sinyal menuju korteks prefrontal naik. Hentikan autopilot, mari analisis. Itulah mengapa pencerahan sering datang setelah kamu jatuh. Pintu analisis terbuka, ego tenang, data baru masuk. Orang yang terlalu takut salah terjebak selamanya di mode performa. Ia tampak aman, tapi diam-diam tidak bertumbuh. 4. Cara praktik, menjinakkan gagal agar bekerja untukmu. Kita turunkan ilmu menjadi 3 kebiasaan. Rasakan dulu, beri izin emosi. Jangan lompat menganalisis saat hati masih bergemuruh. Akui, ini sakit dan wajar. Duduk 90 detik, fokus pada napas. Mengakui emosi menurunkan alarm amigdala sehingga korteks bisa kembali bekerja. Keberanian bukan menolak rasa sakit. Keberanian adalah menatapnya sebentar dan tetap tinggal. Jadi detektif bukan hakim, audit tindakan. Tulis singkat, faktual, tanpa label diri. Apa tepatnya yang tidak berjalan? Faktor penyebab, internal, eksternal. Asumsi mana yang keliru? Satu perubahan kecil untuk percobaan berikutnya? Data apa yang baru kupelajari? Kata kerja, bukan kata sifat. Bukan aku pemalas, tapi aku tidak memblok waktu riset. Sifat membuatmu buntu. Tindakan membuatmu punya tuas. Self-compassion. Dukung dirimu sendiri. Perlakukan dirimu seperti sahabat yang kamu sayangi. Semua manusia gagal, kamu tidak sendirian. Welas asih terbukti meningkatkan resiliensi, motivasi, dan kemampuan belajar. Kalimat pendek yang bisa kamu bisikkan, aku sedang belajar, aku boleh salah, aku memilih mencoba lagi. Ulangi 3 langkah ini sampai menjadi ritual pemulihan. Rasakan, teliti, dukung. Dari sini, putar loop perbaikan kecil. 1 perubahan, uji, catat. Bukan spektakel besar, tapi konsistensi lembut yang membangun jalan tol baru di kepalamu. Sebagai penutup, berdamai dengan teman lama bernama gagal.
Kita diajari untuk malu pada jatuh, padahal otak kita rindu padanya. Setiap gagal menyalakan alarm kimia yang memusatkan perhatian, memanggil para pekerja untuk milih nasi, dan menekan saklar dari performa ke belajar. Budaya mungkin menuntut sempurna, tetapi biologi memilih tumbuh. Jadi ketika besok sesuatu meleset, jangan buru-buru menyebut dirimu pecundang. Lihat itu sebagai sesi gym gratis untuk otakmu, sebagai data, sebagai EXP atau see it as experience points. Kamu bukan kegagalanmu, kamu adalah prosesnya. Dan proses itu, jika dirawat, selalu menuju versi dirimu yang lebih kokoh. Sekarang giliran saya bertanya, kegagalan mana dalam hidupmu yang diam-diam memberimu experience points terbesar? Tulis di komentar, biar kolom ini jadi dinding selebrasi. Tempat kita belajar dari luka yang sudah sembuh dan tumbuh menjadi baru. Kalau narasi seperti ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Bersama saya Kinanti, jaga dirimu, berani salah, berani tumbuh, dan tetap semangat.